Terpikat aura sang hot duda. Bab 003. Bukan curang, tapi kamu malas. Kamu bisa kan hitung? Abang udah ajarin di rumah, masa enggak bisa? Bika, tapi kalau ada abang kenapa halus Altan yang bel hitung? Artan memajukan kepalanya di sela kursi kenudi. Menatap pada Arga dengan mata membulat sempurna seolah hendak keluar. Arga menghela nafas pelan, dia menunjuk kening adiknya dan sedikit mendorongnya lembut karena wajah keduanya sangat dekat. Biar kamu pintar. Jingga terkekeh kecil, dia menggelengkan kepalanya melihat tingkah kedua anaknya. Arga kalau masuk les mau enggak? Bunda lihat Arga suka sekali pelajaran matematika. Gimana? Mau? Usul Jingga. Tapi tetap, dia fokus menyetir walau mengajak Arga berbicara. Altan dah cuka, bikin cakit kepala. Nda, Altan lebih cuka mewarnai. Seru Artan sembari melahap biskuit yang tersisa di tasnya. Arga melirik pada Jingga, dia ragu jika tidak ada kembarannya. Tapi Artan enggak les, lirihnya. Artan enggak suka matematika, kalau Arga mau. Nanti bunda temani oke? Atau, mau panggil guru ke rumah? 67. Baiklah, terserah bunda aja. Putus Arga. Jingga tersenyum, ia mengelus lembut kepala putranya itu. Walau sibuk, Jingga memperhatikan perkembangan si kembar. Tentang apa yang mereka kuasai, dan apa yang tidak. Juga, apa yang mereka sukai dan apa yang tidak disukai oleh keduanya. Terlebih, Jingga melihat ada potensi besar pada Arga. Dia tak mungkin menyia-nyiakan hal itu. Lebih baik, dia mengarahkan anak-anaknya pada apa yang keduanya sukai. Arga sama Artan tuh berbeda. Saat usia kalian 1 tahun, Arga sudah cerewet. Bunda sering banget ajak Arga ngobrol. Beda sama Artan, kalau Artan 2 tahun baru bisa bicara itu pun masih beberapa kosakata. 3 tahun, Artan mulai cerewet. Jadi, pertumbuhan kalian memang berbeda. Tapi kasih sayang bunda pada kalian itu seimbang. Jingga bercerita sambil didengar baik oleh si kembar. Artan tak menangkap apa yang Jingga bicarakan, anak itu terlihat bingung. Kalau Altan dah ngomong, terus Altan kalau mau belak gimana? Mau makan gimana? Mau cucu gimana? Arga melirik sinis pada adiknya itu, enggak bisa bicara tapi masih bisa nangiskan. Bayi itu nangis, makanya jangan 2 botak kembar terus yang kamu lihat, desisnya kesal. Abang kenapa cicenci kali kayak nenek lampil? Udah tadi Nalanda macuk. Ndak ada temen. Gerutu Artan kesal. Mendengar Nara yang tidak masuk, membuat Jingga sedikit terkejut. Tumben sekali putri angkasa itu tidak masuk ke sekolah. Karena biasanya, Nara paling antusias berangkat sekolah apalagi sejak ada si kembar. Jika tidak masuk, mungkin hanya persoalan ngambek saja. Apa ada masalah? Jingga membatin. 1. Nara kenapa enggak masuk? Tanya Jingga heran. Kata Buluk. 2. Rukmini, kamu tuh jangan suka singkat nama orang. Tegur Arga, dia takut gurunya marah mendengar adiknya memanggil seperti itu. Apa Ci abang? Bentar dulu. Emosi lama-lama, keling nanti tenggolokannya Altaan. 2. Sudah, cepat katakan kenapa Nara tidak masuk. Tanya Jingga yang menghentikan perdebatan keduanya. Walau Artan rasanya masih kesal, belum puas mengomeli abangnya itu yang selalu membuatnya kesal. Nala cakit kata Bulu. Rukmini, jangan Buluk. Buluk, oh, apa Ci abang ekei, bunda? Jingga menghiraukan rengekan Artan. Dia memilih menelepon Ricky untuk bertanya alamat rumah angkasa. Setelah dapat, dia kembali melanukan mobilnya menuju alamat yang diberikan. Sebelumnya Jingga memang tidak tahu di mana rumah angkasa. Dia sama sekali belum pernah datang ke rumah pria itu. Sesampainya di sana, Jingga dan kedua anaknya turun dari mobil. Mereka sudah disapa oleh satpam yang berjaga. Tak lama, Angkasa membuka pintu rumahnya dan tersenyum hangat menyambut kedatangan mereka. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke rumahku, ayo masuk, ajak Angkasa. 68.
Rumah baru ya? Jingga menatap sekitar, jelas sekali terlihat jika itu bangunan baru. Ya, belum lama aku pindah ke sini. Sebelumnya rumahku kecil, jadi aku pindah ke rumah yang lebih besar. Balas angkasa. Artan menatap takjub mainan Nara yang begitu banyak, dia berlari mendekati sebuah mobil Mini Cooper berwarna pink dan memainkannya. Arga juga melihat sebuah motor, tapi sayangnya motor itu berwarna pink juga. Gengsi menaikinya, Arga memilih mengikuti sang bunda. Masuk saja, Nara lagi disuapi makan. Sejak tadi susah sekali dia makan. Memang sakit apa? Tanya Jingga penasaran. Demam? Batuk pilek? Biasa, kalau lagi musim hujan Nara selalu mengalaminya. Angkasa membuka pintu kamar, dia memperlihatkan Nara yang sedang menangis tak mau makan. Nala ndak mau hiks. Ndak enak bibi, pelut Nala bel joget lia. Nala ndak cuka pokoknya. Nah, Nara menghentikan tangisnya saat melihat keberadaan Jingga. Oh, bunda kerembal. Gumamnya kaget melihat keberadaan Jingga dan juga Arga. Hai, katanya lagi sakit. Tante sama si kembar datang bawakanmu kue. Jingga duduk di tepi ranjang, dia menunjukkan kue yang dirinya beli tadi. Nara antusias membuka boks kue itu, dia seolah melupakan hidungnya yang masih meler. Arga yang melihat cairan hidung Nara meringis dibuatnya. Apa dia betah dengan ingus itu? Batin Arga. Maaf, sebentar. Angkasa mengusap hidung Nara, takut cairan hidung putrinya mengenai baju Jingga. Arga, naik saja ke tempat tidur, enggak apa-apa. Pinta Angkasa mempersilahkan Arga untuk duduk di atas ranjang Nara. Melihat isi kamar Nara sernuanya serba pink, Arga meringis geli. Bulu tangannya seolah merinding, dia merasa geli dengan warna merah muda itu. Apalagi menduduki ranjang Nara yang penuh dengan gambar Barbie, Arga benar-benar merinding dibuatnya. Arga enggak suka warna pink. Ucap Jingga menjelaskannya. Oh gitu. Nara suka banget dengan warna ini. Ya walau warna ini sangat tidak disukai pria, hahaha. Aku duduk di sini saja. Arga memilih duduk di kursi beruang. Untungnya, hanya kursi itu yang berwarna coklat. Artan di mana? Jingga baru teringat dengan putranya yang lain. Tadi aku lihat Artan lagi main di luar, biarkan saja. Mainan Nara memang banyak, jadi Artan mungkin akan betah di sini, jawab Angkasa. La sempat memastikan Artan dulu sebelum masuk ke kamar putrinya. Apa yang Angkasa katakan benar, Artan sibuk mencoba satu persatu mainan Nara. Tak peduli, warna apa yang dia mainkan. Asal bisa dia naiki, semuanya dia coba. 1. Kebelatan dayah capinya. Biarlah. Nala aja lebih bikel dari Altan, gumam anak itu menaiki sapi karet milik Nara. 69. 2. Ya, aku sedang perjalanan ke rumah Om Angkasa. Mungkin aku pulang agak sorean, jika kamu perlu sesuatu bilang saja pada Bibi. Delvin mematikan sambungan telepon dari istrinya. Pria itu bergerak memutar setir, melajukan mobilnya masuk ke dalam gerbang rumah Angkasa yang terbuka. Melihat kedatangan mobil asing, satpam yang berjaga gegas datang menghampirinya. Setelah pintu kaca terbuka, terlihat Delvin yang masih mengenakan kacamata hitamnya. Apa Om Angkasa ada di dalam? Tanya Delvin. Tuan Angkasa sedang di rumah, apa Anda sudah membuat janji? Tanya balik satpam itu. Delvin menggeleng. Saya keponakan Om Angkasa, Delvin Rodriguez. Oh, maaf Tuan. Nanti ada pelayan yang akan memanggil Tuan Angkasa. Anda bisa menunggu di ruang Tarnu. Satpam itu mempersilahkan Delvin untuk masuk setelah tahu jika pria itu keluarga dari majikannya. Setelah memarkirkan mobilnya, Delvin segera turun dan memasuki rumah Angkasa. Dia memainkan ponselnya sambil berjalan, dan mengirim pesan pada Angkasa jika dirinya ada di rumah pria itu. Namun, langkahnya terhenti saat sebuah mobil-mobilan menabrak kakinya. Kepalanya tertunduk, menatap mainan tersebut. Yah, pakai acala nablak. Siapa cih yang talu kaki cerembalangan? Telinga Delvin menangkap suara seorang anak yang tak asing di pendangannya.
Tiba-tiba mainan di kakinya itu diambil oleh anak tersebut. Perlahan, pandangan Delfin terangkat, menatap pada Artan yang berdiri di hadapannya. Bukannya anak ini. Artaan, Bunda panggil Darita. Jingga dan Delfin saling tatap dengan ekspresi yang sama-sama kaget. Raut wajah keduanya terlihat pucat, terlebih Jingga. Jantungnya berdebar tak karuan melihat kehadiran Delfin di hadapannya. Pasalnya, pria itu melihat Artan dan mendengar anak itu memanggilnya Bunda. Bunda, Delfin bertanya dengan nada heran. Jingga, apa Artan sudah? Angkasa yang baru datang juga kaget melihat kehadiran Delfin. Mendadak, waktu seolah berhenti berputar. Tatapannya beralih menatap Jingga yang saat ini mermatung dengan kedua tangannya yang terkepal kuat. 5:70. Kesepakatan. Delfin menematung. Tubuhnya mendadak sulit ia gerakan. Otaknya tengah mencerna apa yang dirinya lihat saat ini. Artan dan kembaran anak itu adalah putra dari Jingga. Delfin mengaitkan dengan foto yang dirinya lihat dan perkataan istrinya beberapa waktu lalu. Aku takut seperti temanku, dia sudah punya anak tapi malah bercerai. Artan, ayo sini. Jingga meraih tangan Artan, laku ia pergi dan membawa Arga bersamanya. Kedua anak itu terlihat bingung etika Jingga menarik mereka dengan sedikit kasar. Tunggu sebentar. Jingga. Delfin mengejar Jingga, dia menghalangi wanita itu untuk masuk ke dalam mobil. Angkasa tak tinggal diam, dia lekas menyusul keduanya. Mereka anak-anakmu. Katakan, berapa umur mereka? Apa kamu telah menikah lagi? Pekik Delfin. Jingga menghiraukannya, dia meminta tolong pada Angkasa untuk memasukkan anak-anak ke dalam mobil. Si kembar menurut, keduanya masuk ke dalam mobil dan tak lupa Angkasa menyalakannya agar keduanya tidak kepanasan. Pasti, perdebatan ini akan panjang. Setidaknya, anak kembar itu tak mendengar apa yang orang dewasa itu obrolkan. Kenapa Bunda malah abang? Gumam Artan. Berbeda dengan Arga yang mengamati lekat Delfin dan Jingga yang saling berdebat. Sayangnya, suara kedua orang itu tak sampai ke telinga mereka. Mereka bertengkar. Batin Arga menyimpulkan dari gerak-gerik Jingga dan Delfin. Sementara itu di luar, keadaan semakin panas. Delfin menuntut penjelasan dan Jingga tak mau memberikannya. Jujur saja, Jingga takut saat ini. Walau hak asuh kedua anaknya ada padanya, dirinya khawatir Delfin akan berbuat hal yang sama sekali tidak dia duga. Saat kita berhubungan waktu itu, aku memintamu meminum obat pencegah kehamilan kan? Apa kamu tidak meminumnya? Tebak Delfin dengan pikiran yang kalut. Apa urusannya dengan masa lalu? Mereka anak-anakku, tidak ada urusannya denganmu. Sentak Jingga menahan gejolak emosi. Delfin menatap pada Angkasa, Om pasti mengetahui sesuatu bukan? Anak kembar tadi, apa mereka adalah anakku? 2. Nafas Jingga memburu, ia menatap pada Angkasa yang terdiam dengan ekspresi yang sulit diartikan. Jingga berharap dalam hatinya agar Angkasa tak mengatakan yang sebenarnya. Bukan, aku mengenal ayah si kembar tapi itu bukan kamu. Balas Angkasa. Bohong. Perlu aku cari tahu hal ini. Umur mereka setara dengan umur Nara kan? Itu artinya, mereka lahir saat proses perceraian terjadi. Delfin menatap Jingga dan Angkasa secara bergantian. Lalu berbalik dan mendekati pintu mobil. Hampir saja tangannya menarik gagang pintu mobil, tapi teriakan Jingga membuatnya terhenti. Oke iya. 71. Nafas Delfin terdengar memburu, ia terdiam menatap tangannya yang hampir saja membuka pintu mobil. Perlahan pandangannya terangkat, menatap ke dia anak kembar yang saat ini menatapnya. Posisinya saat ini, dapat membuatnya melihat jelas anak kembar itu. Kenapa Delfin tak menyadari, jika keduanya mirip dengannya saat kecil? Delfin berbalik, kembali mendekati Jingga yang kini tengah menahan tangis dengan tubuh bergetar. Aku tidak meminum obat itu. Ucap Jingga dengan kedua tangan terkepal kuat. Kamu tidak meminumnya.
Delvin hendak maju melangkah mendekati Jingga, tetapi angkasa menghalanginya. Pria itu berdiri di hadapan Delvin dan menatap tajam padanya. Bukankah kamu sendiri yang berniat menggugurkan anakmu jika saat itu kamu tahu aku mengandung? Jadi untuk apa kamu meminta kepastian siapa ayah anak kembar itu? Jingga balik bertanya pada Delvin agar pria itu ingat akan ucapannya dulu. Dasar perempuan licik kamu Jingga. Mata Delvin memerah memahan amarah. Namun, angkasa justru mencengkram kerah kemejanya dan mendorongnya menjauh dari Jingga. Kamu yang lebih licik Delvin. Kamu tidak mencintai Jingga tapi kamu menidurinya. Pria BR3 nges 3K kamu. 2. Saat itu aku tidak sadar. Aku dalam pengaruh minuman, Om. Jingga memanfaatkan kesempatan itu agar aku dan dia punya anak. Bagaimana bisa Om mengatakan aku lebih licik darinya? Dia benar-benar terobsesi pada 1. Plak. Jingga berhasil menarik kerah kemeja Delvin dan menamparkan keras wajah pria itu. Angkasa syok, si kembar pun syok bukan main. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi itu adalah pertama kalinya Arga dan Artan melihat Jingga menggunakan tangannya untuk melawan. Jaga bicaramu. Selama 1 tahun pernikahan, sama sekali kamu tidak menghargaiku. Saat malam di mana kamu melakukan hal itu padaku, kamu yang memaksaku. Kehadiran si kembar, tidak ada urusannya denganmu. Mereka anak-anakku. Hanya anakku. Jingga menunjuk penuh amarah tepat di hadapan wajah Delvin. Jantung Jingga semakin berdebar kencang, dadanya terasa sangat sesak menahan amarah yang terpendam selama ini. Aku tidak mau mereka sampai tahu, jika mereka memiliki seorang ayah sepertimu. Desis Jingga. Delvin terdiam. Ia menahan sakit dan panas di pipinya akibat apa yang Jingga lakukan padanya. Matanya menatap pada si kembar yang masih berada di dalam mobil. Sejenak Delvin berpikir, dia jadi menyadari sesuatu. Lantas, mereka tidak mengenaliku. Rupanya, Jingga tidak memberitahu siapa ayah mereka. Gumam Delvin. Kita buat kesepakatan. Jingga dan angkasa saling tatap. Keduanya tak mengerti kesepakatan yang Delvin maksudkan. Suasana semakin terasa mencekam, aura permusuhan pun semakin terasa. Kita sama-sama merahasiakan satu hal. Kamu pun tidak mau mereka tahu siapa ayah mereka bukan. Aku tidak akan mengatakan pada mereka jika aku adalah ayah kandung mereka. Tapi, kamu juga harus menutupi pernikahan kita dulu dan kedua anak itu dari istriku. Aku tidak mau kehadiran mereka menghancurkan rumah tanggaku. 1372. Jingga terdiam-terdiam mematung, jantungnya berdegup kencang. Mata tajamnya menatap pada Delvin yang juga menatap tajam padanya. Delvin menolak kehadiran si kembar demi cintanya. Pria yang lebih mementingkan cintanya daripada darah dagingnya sendiri. Lebih tidak mengakui darah dagingnya daripada semua rahasianya terbongkar. Rasanya, kebencian Jingga sampai di akar. Tidak ada lagi kata pernah mencintai. Jingga sungguh menyesal pernah mencintai seorang Delvin Rodriguez. Penyesalan terbesarnya, sampai di penghujung nafasnya nanti. Tidak perlu kamu anggap itu sebuah rahasia, Delvin. Anggaplah, jika kita sama sekali tidak pernah menikah dan bahkan saling kenal. Aku lebih memilih mengatakan pada kedua anakku jika ayah mereka sudah meninggal. Setekah mengatakan hal itu, Jingga berlalu pergi masuk ke dalam mobilnya. Meninggalkan Delvin yang mematung dengan perasaan yang sulit diartikan. 2. Delvin memegang dadanya yang berdenyut sakit, dia menatap kepergian mobil Jingga dari kediaman angkasa. Setelah mobil itu hilang dari pandangannya, barulah Delvin kembali menatap angkasa yang menatap tajam padanya. Seharusnya, dulu aku tidak membiarkannya menikah dengan pria BR3 nges 3K sepertimu. Angkasa masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Delvin yang mematung. Seolah tadi, perkataannya hanya emosi sesaat karena rasa takutnya yang lebih besar. 1. Kesepakatan itu sudah benar bukan? Selva tidak boleh tahu, dia tidak boleh tahu. Kedua anak itu akan menghancurkan pernikahanku dengan Selva. Gumam Delvin.
22. Siapa yang di sini emosi sama Delphin? 25. Babak penyesalan Delphin dimulai. 73. Perjuangan Tuan Duda. Sepanjang jalan, Jingga hanya menangis dalam diam di balik kaca mata hitamnya. Dia berusaha untuk tak mengeluarkan isakan tangisnya agar kedua anaknya tidak khawatir. Tapi tetap saja, si kembar merasa perasaan yang tak enak. Keduanya sama-sama menatap Jingga. Dapat Jingga lihat tatapan malang kedua anak itu dari spion tengah mobilnya. Tidak perlu ayah, sayang. Bunda akan mencukupi kalian, tidak perlu dengan kuda laut itu. Kita pasti akan lalui di kehidupan ini dengan baik, batin Jingga yakin, berusaha tegas atas segala yang terjadi. 6. Sesampainya di rumah, Jingga langsung masuk ke kamarnya. Sementara si kembar masih diam di depan kamarnya dengan raut wajah yang bingung. Tania dan Ferdi menghampiri kedua cucu mereka untuk bertanya apa yang terjadi pada Jingga. Bunda tadi malah ke Olang. Namanya tuh siapa bang? Pokoknya coklat tebus mula. 6. Siapa sih? Tania mencoba mencari tahu coklat yang Artan maksud. Sepertinya, dia salah bertanya. Bunda abis berantem sama Om Delphin. Bunda sampai menamparnya, tapi enggak tahu karena apa. Terang Arga mewakili adiknya. Tania dan Ferdi yang mendengar itu langsung mengerti. Keduanya saling tatap dan memberi kode. Tania mengajak si kembar ke kamar mereka, sementara Ferdi masuk ke dalam kamar Jingga. Terlihat, putrinya itu sedang membereskan kamarnya padahal tidak berantakan. Itu merupakan kebiasaan putrinya jika sedang banyak pikiran. Akan melampiaskannya ke hal lain dan mencari kesibukan dan lupa dengan hal yang menyakitinya. 1. Delphin sudah tahu jika si kembar anaknya. Jingga menghentikan kegiatannya. Ia balik menatap Ferdi. Pria parubaya itu selalu menatapnya dengan sorot mata teduhnya. Sebagai seorang putri tunggal, Jingga sangat dimanja. Ferdi selalu mengusahakan apapun yang putrinya inginkan. Bahkan, saat Jingga pertama kali tertarik dengan pria bernama Delphin Rodriguez, Ferdi mengusahakan agar putrinya dapat menikah dengan pria yang disukainya. Tapi ternyata, keputusan Ferdi salah. Dia justru menyerahkan putrinya pada lubang kehancuran. Memberikan putrinya pada seorang pria yang menikahinya hanya untuk sebuah keuntungan. Kemarilah. Tangis Jingga pecah, dia langsung memeluk Ferdi dan menangis kencang di pelukannya. Ferdi mengusap lembut kepala putrinya dengan sayang, hatinya ikut teriris sakit mendengar isakan buah cintanya. Lepaskan apa yang jadi beban hatimu. Selama ini, kamu sudah cukup kuat Jingga. Putri papa sangat hebat, benar-benar hebat. Pak, aku tidak mau si kembar tahu siapa ayah mereka. Aku tidak mau Hicks. Perasaanku sebagai seorang ibu sangat hancur. Apalagi mereka jika mendengarnya. Aku tidak mau perasaan si kembar juga ikut hancur, mendengar jika ayah mereka berniat menyingkirkan mereka. Menganggap mereka sebuah masalah, demi menjaga perasaan wanita lain. Aku tidak mau perasaan putraku hancur Hicks. Aku tidak mau Hicks. 9. Ferdi menatap ke arah Tania yang juga turut menangis di ambang pintu. Wanita parubaya itu tidak sanggup melihat. 74. Kehancuran putrinya. Begitu juga dengan Ferdi. Dia merasa tak terima. Setelah Jingga tenang, gantian Tania yang menemani putrinya itu. Tania memeluk Jingga di atas ranjang, selayaknya seorang ibu yang menidurkan anaknya. Jingga cukup nyaman saat Tania mengelus lembut kepalanya. Di balik cobaan yang dia dapatkan, dirinya masih memiliki kedua orang tua yang sangat menyayanginya. Dia butuh pelukan hangat untuk menenangkan dirinya. Seorang ibu juga masih membutuhkan ibunya bukan? 2. Sementara itu, Ferdi masuk ke dalam ruang kerjanya. La tengah menghubungi seseorang dengan menagan emosi. Rahangnya terlihat mengeras, urat-urat lehernya tercetak jelas. Berapa persen sahammu di perusahaan keluarga Rodriguez? 30%, kenapa? Apa saudaraku ini butuh bantuan? Tarik semua. Putra keluarga Rodriguez sudah lancang menyakiti putriku. Aku paham perasaanmu,
Ferdi. Tapi, menarik seluruh saham akan berdampak pada investor lain. Perusahaan Rodriguez akan hancur dan itu yang aku mau, ucap Ferdi penuh penekanan. Oke, aku mengerti. Aku akan menarik semua sahamku di sana. Semoga singa tidur tidak kembali terbangun setelah ini, ucapnya sebelum sambungan itu terputus. 2. Berani menyakiti putriku, akan terima akibatnya. Jika dulu Jingga masih melindungi keluarga itu, tapi tidak kali ini. Batin Ferdi penuh kecaman. D. Angkasa uring-uringan sendiri, sebab Jingga tak bisa ia hubungi. Pekerjaan jadi kacau, ditambah jam kerjanya jadi tidak beraturan. Jingga yang seharusnya shoot video iklan jadi tidak ada kabarnya sama sekali. Angkasa bingung, dia tidak ada model yang bisa menggantikan Jingga. Ricky, coba kamu hubungi Jingga. Sepertinya nomorku dia blokir, pinta Angkasa. Raut wajahnya sudah kusut, rambutnya tampak berantakan dengan pakaiannya yang tak beraturan. Ricky meringis melihat Angkasa saat ini. Bosnya mengenakan kemeja biru dengan celana kain hijau, sangat bertabrakan. Angkasa tidak menyadari penampilannya saat ini sudah seperti apa. 3. Nomornya aktif tapi enggak diangkat tuan. Kemarin bilangnya izin sakit, kan sudah saya sampaikan juga, ucap Ricky dengan takut. Angkasa menegakkan tubuhnya, pandangannya pun berubah. Sakit? Ya, mungkin sakit. Cepat, kamu ikut aku. Angkasa menarik belakang jaket Ricky dan mengajak pergi. Tanpa mengatakan apapun, pria itu 75. Melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sementara Ricky duduk di sebelahnya dengan bergetar ketakutan. Tuan, istri saya sedang hamil besar. Kalau saya kenapa-napa, anak saya bakalan jadi apa nanti? 6. Kamu pikir anakmu bisa jadi wortel kalau kamu enggak ada hah? Tutup mulutmu itu sebelum saya sumpel dengan kaos kaki, desis Angkasa kesal. Sesampainya di depan gerang rumah Jingga, Angkasa menatap Ekitar. Lah meminta Ricky untuk bertanya pada satpam lebih dulu mengenai keberadaan Jingga. Tak mau gajinya dipotong, Ricky menurut. Dia menghampiri satpam yang sedang berjaga di posnya. Pak, saya rekan kerja Nona Jingga. Apa Nona Jingga ada di rumah? Tanya Ricky sembari bersandar pada pos. Nona Jingga ada, kalau Tuan dan Nyonya lagi keluar. Apa udah buat janji? Sudah dong. Saya udah telepon barusan, tapi kayaknya lagi gak pegang ponsel. Ada urusan mendesak Pak, tentang kerjaan. Penting banget, pinta Ricky. Baiklah, silahkan masuk. Satpam membuka gerbang, Ricky kembali ke mobil dan meminta Angkasa untuk masuk. Dengan senang hati, Angkasa melajukan mobilnya masuk ke dalam kediaman Mahendra. Jika ada orang tua Jingga, mana berani dia masuk ke dalam wilayah keluarga yang sangat membenci keluarganya. Mobil terhenti, Angkasa gegas keluar dan menatap ke sekeliling. Kebetulan sekali, Jingga sedang lewat. Wanita itu tengah memeluk cemilannya sembari memegang iPad yang menampilkan tontonan drama. Jingga, seru Angkasa yang mana membuat Jingga terkejut. Panik dan khawatir, Jingga gegas mendekati pria itu. Kamu ngapain kesini? Pelik Jingga. Dia takut orang tuanya akan datang dan memarahi Angkasa. Aku khawatir, beberapa hari ini kamu tidak ke kantor. Aku pikir, kamu sakit. Nara nanyain kamu terus soalnya, ucap Angkasa menggunakan putrinya sebagai alasan. 1. Jingga menatap sekitar, lalu menarik Angkasa masuk. Elkut aku. Enggak diapa-apain kan ini? Panik Angkasa. 2. Ricky hanya terbengong, melihat Jingga yang menarik Angkasa ke dalam sebuah ruangan. Pria itu meneguk lut empatnya kasar dan menatap sekitar yang tampak sunyi. Hanya ada suara jangkrik tanpa suara lainnya sebagai suara malam. Beneran ditinggal ini. Kenapa jadi kayak judul drama duda mengejar cinta janda jadinya? Terus, aku ngapain di sini? Ngamen, gumam Ricky. 96. Satu lagi, biar bisa tidur nyenyak 4. Jangan panggil Om.
Jingga membawa Angkasa ke ruangan santai yang biasa digunakan untuk acara menonton. Tak lupa juga, dia menutup pintu dan mendekati Angkasa yang berdiri layaknya seorang anak kecil yang siap diomeli ibunya. "Om ngapain kesini sih? Kalau sampai orang tuaku lihat gimana? Tahu sendiri kalau papa tuh benci banget dengan keluarga Rodriguez." Pekik Jingga dengan mata membulat sempurna. Tapi di mata Angkasa, Jingga terlihat lucu jika sedang mengomel seperti itu. "Kemari." Angkasa menarik tangannya duduk di sebuah sofa yang ada di sana. Lalu, pria itu membuka box kue yang tadi dirinya sempat beli sebelum datang ke rumah Jingga. "Aku membelikanmu kue, strawberry. Tara." Angkasa menunjukkan kue dengan topping strawberry utuh di atasnya yang sangat penuh. Mata Jingga langsung berbinar terang, dia menatap takjub pada Angkasa yang tersenyum sangat tampan. 6. Bagaimana kamu bisa tahu aku suka sekali dengan strawberry? Apa strawberry ini manis? Tentu saja aku tahu. Cobalah, menurutku strawberry-nya agak asam. Balas Angkasa, dia senang jika Jingga senang atas pemberiannya. Penasaran, Jingga memotong kue itu. Dia lebih dulu mengambil strawberry di atasnya dan melahapnya. Rasa manis bercampur asam bersatu menjadi satu, sungguh rasa yang sangat pecah di lidahnya. Jingga sangat menyukainya, dia kembali mencoba bagian utama kue tersebut. "Ini sangat enak. Di mana Om membelinya?" Jingga bertanya pada Angkasa yang menatap lekat dirinya. Padahal, sejak tadi Jingga makan tak beraturan. Sama sekali tak menjaga image. Angkasa tak menjawab, dia membersihkan sisa krim di sudut bibir Jingga dan memakan sisa krim itu. Jingga tertegun sejenak dengan apa yang Angkasa lakukan padanya. Tubuhnya mematung, dia merasa ada gelenyar aneh di hatinya. 3. Aku membelinya di dekat kantor, toko kue baru. Syukurlah kalau kamu cocok dengan rasanya. Jingga mengangguk canggung, dia kembali melahap kue itu. Tak sadar, dia sudah habis 3 slice. Dibandingkan dengan Angkasa yang hanya mampu makan 1 slice saja dia sudah kenyang. Bagaimana dengan Nara? Apa dia sudah sehat? Tanya Jingga memecah kecanggungan. Sudah, tapi dia masih menanyakanmu. Jawab Angkasa. Kapan-kapan, aku akan menjenguknya. Enggak menetap aja sekalian. Pertanyaan Angkasa sungguh tidak Jingga mengerti. Menetap bagaimana? Angkasa meraih tangan Jingga dan menggenggamnya dengan lembut. Membuat keduanya saling tatap dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku sudah lama menduda, begitu juga dengan kamu. Jingga, jujur saja. Selama ini kita menghabiskan waktu. 77. Bersama membuatku merasa ada sesuatu yang berbeda. Jingga paham, dia menarik kembali tangannya dan menatap wajah Angkasa yang terlihat pias. Pria itu menatapnya sendu, begitupun dengan Jingga. Gegas, Jingga beranjak berdiri sambil menggelengkan kepalanya. Ini salah Om, ini sangat salah. Tidak seharusnya kamu membicarakan hal ini. Apanya yang salah? Apa yang salah dari perkataanku? Usiaku baru 31 tahun, hanya berbeda 2 tahun saja dari Delvin. Saat ini usiamu 27 bukan? Tidak terlalu jauh denganku, Jingga. Angkasa turut berdiri, menatap Jingga yang saat ini memegang kepala. 3. Om, kamu sungguh baik. Tapi, kita hanya sebatas Om dan aku mantan istri keponakanmu. Jika kita punya hubungan, apa kata orang nanti? Kamu memikirkan kata orang. Sementara yang menjalani pernikahan nanti adalah kita. Ucap Angkasa mengikat keterdiaman Jingga. Pria itu melangkah mendekati Jingga, menatap matanya dengan lekat. Jantung keduanya berpacu dengan cepat, membuat nafas keduanya terdengar sangat cepat. Jingga, aku tidak tahu kapan tepatnya. Aku mencintaimu. Bisakah hubungan kita selangkah lebih maju? Oh, Oma Pulaang. Oma Pulaang. 4. Teriakan Artan menyambut kepulangan Oma opanya membuat keduanya terkejut. Jingga langsung mendorong Angkasa pada sebuah jendela dan membukanya lebih dulu. Angkasa tampak menghambat keinginan Jingga,
dia tak mau keluar sebelum wanita itu menjawab keinginannya. Katakan dulu. Katakan apa sih Om? Cepatlah, keburu orang tuaku melihatmu di sini. Biarkan saja kalau begitu. Biar kita langsung dinikahkan. Angkasa memeluk jendela, menatap Jingga yang melongo melihat tingkahnya. 3. Om, jangan halangi aku untuk mencintaimu, Jingga. Jingga menarik nafas dalam, menahan kesabaran yang hendak menipis. Oke, sekarang, keluar cepat. Bentar dulu. Angkasa tak mau melepas pelukannya dari jendela tersebut. 2. Apalagi, aku takut Om dijadikan sosis bakar sama papa tahu gak? Wajah Jingga sudah meral menahan panik. Tapi, bisa-bisanya Angkasa masih berusaha mengajaknya berbicara. Rubah panggilanmu, aku tidak mau lagi jadi ommu. Jingga mengempatnya, ekspresinya sudah tidak tertolong lagi. Pertama kalinya, dia menghadapi pria tapi serasa menghadapi wanita. Banyak sekali maunya dan merengek seperti anak kecil. Apalagi yang ia kenal, Angkasa adalah pria yang cuek dan dingin. Tapi, sifat asli pria itu seolah keluar saat ini. Apalagi bajunya, warnanya sangat bertabrakan. 2:78. Astaga, oke. Angkasa, tolong ya. Pulang sekarang. Angkasa tersenyum lebar, dia melepas pelukannya dari jendela itu. Lebih enak didengar gitu. Manis banget, terima kasih cantik. Angkasa langsung berlari. Dia sempat berlari mundur sembari memberikan love di atas kepalanya. Jingga yang melihat itu langsung tertawa. 4. Sedangkan Ricky sudah sangat panik, pria itu menggigit jarinya di dalam mobil berharap sang bos segera keluar dari dalam rumah mewah tersebut. Untungnya, ia sudah membawa mobil itu keluar. Jadi saat mobil orang tua Jingga masuk, mereka tak melihatnya. Yee, dapat lempel dari Oma. Artan meraih paperback yang Tania bawakan ketika turun dari mobil. Lalu, dia dan suami masuk mencari keberadaan putri mereka. Artan masih di teras rumah, dia mengeluarkan berbagai macam banyak jajanan yang Tania belikan untuknya. Hanya melihatnya saja, setelah itu dia kembali memasukkannya kembali. Sudahlah, bawa macuk. Keburu macuk angin melekat semua. Gumam Artan dengan tersenyum lebar. Saat baru saja dirinya berbalik, sudut matanya menangkap bayangan pria yang lewat. Refleks, Artan menghentikan langkahnya dan menatap fokus pria yang sedang berlari kencang di balik gelapnya malam. Itu orang lali-lali, kenapa mirip ayahnya cicil nenek Lombeng ya? Gumam Artan dengan ragu. 40. Liwi ngeliat komen semalam ramai banget jadi pengen UP banyak hari ini. 14. 79. Fase jatuh cinta. Jingga, kamu lagi apa? Ferdi menatap bingung putrinya yang sedang melongokkan kepalanya keluar jendela. Tania juga melihat tingkah aneh Jingga saat ini. Enggak. Ini lagi ngusir nyamuk. Tadi ada nyamuk. Merasa terpergok, Jingga berusaha mengibas tangan seolah ada nyamuk yang masuk. Ferdi dan Tania saling tatap, sejak kapan ada nyamuk? Pasalnya, rumah Ferdi jarang sekali ada nyamuk. Nanti papa minta Pak Anto untuk bersih-bersih rumah. Sepertinya ada genangan air yang buat nyamuk berkembang biak Disney. Gumam Ferdi dan berlalu pergi. Tania turut pergi mengikuti suaminya. Hanya tertinggal Artan yang menatap polos secara bergantian para orang dewasa itu sambil memeluk paperback jajannya. 3. Altan ndak ada lihat nyamuk, tapi tadi lihat orang mirip ayahnya cicil nenek Lombeng, ucap Artan yang mana membuat Jingga kaget. Langsung menarik putranya masuk ke dalam ruangan dan menatap sekitar. 2. Artan sayang, yang Artan lihat tadi jangan diceritakan ke siapa-siapa ya. Kenapa? Tanya Aryan bingung. Soalnya. Jingga terdiam, otaknya berpikir keras. Bagaimana caranya dia membuat putranya diam tak lagi bertanya. Soalnya itu bukan manusia. Seru Jingga dengan mata membulat sempurna. Artan jadi ikut membulatkan matanya dan mulut yang terbuka lebar memperlihatkan giginya yang rapi. 2. Bukan manusia. Gunduluwo. 11.
Jangan cerita ke siapa-siapa. Kalau Artan cerita, nanti dia datang nemuin Artan terus tidur bareng Artan. Jingga berharap, perkataannya kali ini berhasil menakuti Artan. 2. Benar, Artan yang penakut langsung memasang raut wajah yang khawatir. Dia tak mau angkasa yang Jingga katakan sebagai genderuwo itu menemuinya. Artan takut, dia gegas berlari kencang. NDAAA, jangan CAMPE dia MACUK Kamal ALTAAAN. Artan masuk ke kamar dan mengunci pintu. Dia sampai mendorong kursi balonnya seolah benda itu dapat mengganjal pintu. Arga yang sedang membaca buku, melihat tingkah adiknya pun hanya memutar bola matanya malas. 2. Jingga tersenyum lega, dia beranjak berdiri dan menepuk tangannya. Matanya menatap kue yang tadi dibawakan angkasa. Wanita itu jadi senyum-senyum sendiri mengingat tingkah laku angkasa tadi. Jujur saja, Jingga tak pernah mendapatkan pria yang effortnya seperti angkasa. Sampai berani datang mengendap-endap agar bertemu dengannya. Dia tidak memikirkan konsekuensinya. Astaga, pria itu benar-benar membuat orang khawatir. Sementara itu, angkasa baru sampai di rumahnya. Dia melihat putri kecilnya tertidur di sofa sembari memeluk bonekanya. Pasti, anak itu habis bermain sendiri. Terlihat dari mainan yang bersetakan di lantai. Tuan, serang pelayan berusia setengah abad itu datang mendekati angkasa. Dia mengambil paper box yang angkasa berikan. 80. Tolong simpan di kulkas B, untuk Nara makan besok. Pinta angkasa. Baik tuan. Tadi nona kecil udah nunggu, katanya mau tidur sama tuan. Tapi, udah ketiduran duluan. Saya gak enak banguninnya, takutnya malah nangis. Ucap pelayan itu. Angkasa tersenyum tipis, enak papa, terima kasih sudah menemani Nara. Angkasa melipat lengan kenejanya, ia lalu meraih putri kecilnya dalam gendongannya. Sejenak, angkasa menatap lekat wajah putrinya yang pulas dalam tidurnya. Anak itu jarang rewel ketika dia pulang terlambat. Nara selalu tahu, jika ayahnya pergi untuk bekerja demi membelikannya mainan. 2. Ayah minta maaf, belum bisa jadi ayah yang baik untuk Nara. Maafkan ayah yang belum bisa kasih keluarga sempurna untuk putri kecil ayah ini. Tapi nanti, jika perjuangan ayah sukses meluluhkan hati bunda temanmu itu, kita akan menjadi keluarga lengkap yang bahagia. Sabar ya, dukung ayah selalu. Bisik angkasa sebelum meninggalkan Nara yang tertidur lelap di atas ranjang kecilnya. Jingga kembali menjalani kegiatannya sebagai model. Apalagi, hari ini ada shoot video sebuah produk baru. Semuanya tampak sibuk mendandani Jingga yang kini menggunakan gaun merah dengan ekor mermaid. Wanita itu tampak cantik, apalagi dengan rambut panjangnya. Cantik banget. Ih, pantes si bos kesemsen. Seru seorang wanita itu gemas melihat penampilan Jingga saat ini. Jangan bicara aneh-aneh Mbak Dina. Jingga tersenyum, membantah apa yang Dina katakan. Ih, beneran loh. Si bos aja sampai rela duduk di sana nemenin dari awal sampai akhir make up. Mana ada laki-laki yang mau begitu? Bisiknya sembari melirik angkasa yang duduk bersandar dengan tangan terlipat di depan dada. Jingga melirik pada angkasa, pria itu seolah tengah menilainya. Berdasarkan dari yang ia dengar, angkasa hanya mau menerima hasil. Ricky lah yang turun tangan langsung menata sernuanya. Tapi untuk kali ini, angkasa sampai memperhatikan sekian detik video yang diambil. Bos udah lama menduda, jadi incaran banyak perempuan. Masa, sampai diincar. Padahal menurutku, Jingga melirik angkasa. Hari ini pria itu terlihat sangat tampan dengan celana abu-abunya dan kaos putih mencetak tubuh kekarnya. Jam tangan yang dikenakan menambah aura ketampanan pria itu. 8. Emang ganteng sih, kenapa baru sadar sekarang ya? Perasaan dulu lihatnya biasa aja. Batin Jingga. 9. Kalau yang jadi istrinya nanti, pasti beruntung banget itu. Udah ganteng, kekar begitu, yakin gak bakal rugi. Bisik Mbak Dina di telinga Jingga, yang mana hal tersebut membuat pipi Jingga merah merona.
3. Jingga mulai tag video, beberapa kali angkasa mendekatinya hanya untuk menghapus keringatnya dan memberikannya minum. Sampai-sampai, Ricky dan Jalu menghela nafas kasar melihat apa yang bosnya itu lakukan. 81. Pak Bos, kalau setiap detik hapus keringat terus lama-lama kita pulang akhir abad. Gak bakalan selesai, Pak Bos. Jadi kering kita nahan lapar dari tadi sampai gemetar kayak kejatuhan kelapa. Jalu berani angkat suara, membuat Ricky dan yang lainnya ketar-ketir. 1. Anak ayam satu ini ya. Desis Ricky kesal. Dia tak berani protes, karena tahu bosnya itu sedang fase jatuh cinta. 3. Benar saja, angkasa melangkah mendekat dengan pandangan berbeda. Jalu dan Ricky meneguk kasar ludah mereka dan saling melangkah memundur kala angkasa mendekat. Kerja yang benar, siapa tahu bulan besok. Naik gaji Pak Bos. Seru Jalu semangat. Ingin sekali rasanya Ricky menimpuk kepala rekan kerjanya itu. Jadi tukang cuci piring di kapal pesiar. Balas angkasa sebelum berlalu pergi, meninggalkan Jalu dan Ricky yang saling pandang. 6. Gajinya berapa kalau tukang cuci piring di sana? Bisik Jalu. Entah, mungkin 100 juta. Wah, benarkah? Kalau gitu, aku maulah jadi tukang cu. Kalau sambil jual ginjal. Lanjut Ricky dan bergegas pergi menyusul angkasa. Takut nanti Jalu keburu merutukinya. 7. Dich, teman gak ada akhlak. Pekik Jalu kesal. 3. Abis ini agak emosi kali ya. 18. 82. Perusahaan Rodriguez terancam. Delvin tengah berada di ruangannya, ia sudah begitu sibuk sejak kemarin. Kepalanya rasanya ingin pecah memikirkan pekerjaan dan masalahnya. Ditambah, hadirnya si kembar yang membuat rumah tangganya merasa terancam. Dia takut, jingga membongkar hal ini pada Selva. 6. Tapi tiba-tiba pintu dibuka keras menimbulkan suara gebrakan yang cukup kencang hingga memekikkan telinga. Delvin sampai terlonjak kaget, matanya menatap pada kehadiran Tuan Yuda. Kakek di sini. Delvin sedikit kaget, dia beranjak dari kursinya dan berjalan menghampiri pria tua itu. Kakek sudah sehat. Aku senang dengan hal ini. Bunyi tamparan cukup keras menggema di ruangan tersebut. Wajah Delvin sampai tertoleh ke samping, kulitnya terasa panas saat kulit tangan Tuna Yuda berhasil mendarat di pipinya. Pandangan Delvin terlihat nanar, ia menegakkan tubuhnya dan menangkap kehadiran Erwin yang baru saja tiba. Pak, tenang dulu. Seru Erwin menahan tangan Tuan Yuda yang akan kembali menamparkan Delvin. Apa yang kamu lakukan lagi pada Jingga? Apa yang sudah kamu lakukan Delvin? Teriak Tuan Yuda begitu emosi. Delvin tak mengerti, memangnya apa yang aku lakukan? Kakek kenapa tiba-tiba datang dan menuduhku melakukan sesuatu pada wanita itu? 1. Tuan Yuda yang mendengar jawaban cucunya dibuat geram. Perusahaan Adiatma menarik kembali semua sahamnya. Membuat sebagian investor turut menarik saham mereka dari perusahaan ini. Perusahaan kita akan hancur karena kamu. Kenapa aku? Aku enggak melakukan apapun, aku enggak membuat kesalahan apapun. Apa hubungan perusahaan Adiatma dengan Jingga? Delvin merasa tak mengerti, dia sama sekali tidak tahu ala yang terjadi. Erwin meminta ayahnya untuk tenang, dia menarik lengan Delvin sedikit kasar dan menatap matanya tajam. Suasana semakin terasa tegang, para karyawan saling bergosip mengenai keadaan perusahaan. Dengar, perusahaan Adiatma mencabut sahamnya dan itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Mahendra. Kapan kamu bertemu dengan Jingga, katakan. Apa yang sudah kamu perbuat sehingga Ferdi Mahendra melakukan hal ini pada kita? Desis Erwin penuh penekanan. Delvin baru mengerti, ia teringat akan kejadian beberapa waktu lalu. Di mana dirinya dan Jingga membuat kesepakatan soal si kembar. Hari di mana? Dia tahu jika dirinya memiliki 2 orang putra dari pernikahan pertamanya. Apa hal itu mempengaruhi perusahaannya? Delvin membatin.
Aku sempat debat dengan Jingga beberapa waktu lalu di rumah Om Angkasa. Ternyata, Delvin melirik Erwin yang mais menatap tajam padanya. Kami punya anak kembar. Apa? Kalian punya anak tua? Yuda menyingkirkan Erwin, dia mendekat pada cucunya itu. Delvin mengangguk, dia menangkap raut wajah bahagia dari wajah kakeknya. 83. Aku punya cicit, mereka kembar. Astaga, kenapa kamu tidak bilang? Tapi di sana kami membuat kesepakatan. Aku tidak akan mengakui diriku sebagai ayah kedua anak itu tapi, Jingga juga harus menjaga rahasia pernikahan kita sebelumnya pada Selva. 10. Apa katamu? Belum selesai dengan keterkejutan awal, Tuan Yuda kembali dibuat syok atas perkataan cucunya. Rasanya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Kepalanya terasa sakit, pandangannya pun kabur. Dia memegangi D4 danya yang terasa berdenyut sakit. Arg, Pak, panggil ambulan. Tolong, panggil ambulan. 3. Jingga baru selesai menjemput si kembar, saat ini dia tengah berteleponan dengan Angkasa. Hanya obrolan santai, sesekali Jingga tertawa mendengarnya. Keduanya membahas pasal anak-anak, tapi jadi bahas ke hal lain. 2. Nanti malam. Kalau malam sepertinya tidak bisa, tapi lusa mungkin bisa. Soalnya si kembar lusa akan diajak mama papa ke kantor. Jadi, seharian aku hanya santai di rumah. Ucap Jingga sembari senyum-senyum sendiri. Arga menilai ekspresi sang bunda dengan mata menyipit. Sejak tadi, bahkan sambil menyetir Jingga memainkan ponselnya. Dia tak tahu siapa yang Jingga hubungi, sebab wanita itu hanya memanggil aku kamu tanpa panggilan lain. Cus Telbaang. Artan memainkan pesawat kertas yang dia buat. Menempelkan pada jendela mobil. Tapi tiba-tiba, suara ambulan mendekat. Refleks, Jingga menatap spion mobilnya dan gegas menepi memberi jalan pada ambulan itu. Wah, pada minggil, Kelen. Altan nanti mau beli mobil ngiung begitulah. Seru Artan dengan senyuman lebar. 4. Kamu mau jadi supir atau orang sakitnya? Tanya Arga sembari menoleh ke belakang di mana adiknya duduk. 2. Nda mau jadi dua-duanya. Terus, jadi dokter lah. Altan nda bika nyetil, nda bika jadi cupil. Nanti olang cakitnya kejebul cungai. Seru Artan dengan nada yang kesal. 6. Arga mengerutkan keningnya dalam, ada hal aneh dari jawaban adiknya. Memangnya sekarang kamu udah bisa jadi dokter? Ya kan nanti bikel loh abang. I abang dah ngelti-ngelti, capek Altan ngomongnya dari tadi. Dibilangnya kalau. 84. Bikal, bukan cekalaang. Kalau cekalang, Altan jadi dokter cuntik olang cakit pakai apa? Lacun culut. 4. Jingga tertawa. Dia telah selesai dari acara meneleponnya karena Angkasa memintanya fokus menyetir. Wanita itu lalu menatap wajah kesal putranya dari spion tengah mobilnya. Kita mau makan di rumah atau resto seafood? Makan di rumah aja, tadi Oma macak cambalado buat Altaan. Cucu kecayangan, ingat abang. Artan memajukan kepalanya pada Arga, membuat kembarannya itu mendengus kesal dibuatnya. Gimana goyang sarembaladonya Artan? Seru Jingga meramaikan suasana. Hanya Artanlah yang dapat heboh seperti dirinya. Berbeda dengan Arga yang selalu menjaga image-nya. 1. Artan berdiri, dia menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri sembari tangan gembulnya ikut meliuk-liuk. Bibirnya mengerucut lucu, bersiap bersenandung ria. 3. Goyang cambalado. Cambala-cambala bala cambalado mulut bel goyang, gigi bel getaal. Cintamu cepelti cambaldo. Lacanya cuma diucus aja. Janjimu cepelti cambalado. Lacanya cuma di gigi kaya. 41. Jingga tertawa keras, dia turut heboh bersama Artan. Keduanya memang satu sefrekuensi, saling heboh dan menyahut satu sama lain. Sedangkan Arga, dia menarik dirinya dari ajang kehebohan yang terjadi. 2. Gigi bergetar cuman ada di dalam kamus Artan.
Kayak gitu, besar mau jadi dokter lagi. Cicit Arga. 1. Ming. Kem. Seneng lihat komen ramai, makasih ya kawang. 85. Jantung yang semakin berdebar. Tuan Yuda dinyatakan serangan jantung dan harus masuk ke dalam ruang LCU. Ewin begitu panik dan khawatir, sejak tadi dirinya tak berhenti bergumam lirih melihat keadaan ayahnya yang sudah tak sadarkan diri itu. Dirinya begitu takut kehilangan sang ayah. Semuanya gara-gara kamu. Lihat, apa yang sudah kamu lakukan ke kakekmu. Perusahaan hancur, kakekmu jadi seperti ini. Kenapa sih, kamu gak bisa berpikir sebelum bertindak? Sentak Erwin begitu emosi. Delvin juga merasa kalut, dia tak tahu harus bagaimana. Sungguh, hal ini di luar kendalinya. Dia tak mengerti mengapa Ferdi sampai seperti ini pada keluarganya. Karena Delvin merasa, kesepakatannya kemarin sudah disetujui oleh Jingga. 5. Kenapa semuanya jadi salahku sih? Jingga tidak ingin kedua anak itu tahu kalau aku ayahnya. Aku juga takut Selva mengetahui tentang mereka, makanya aku buat kesepakatan itu. Kenapa kesalahan itu justru terlempar padaku? 9. Kenapa kamu tidak mengerti JUGAA? Erwin rasanya ingin berteriak sekencang-kencangnya. Dia sampai mengacak-acak rambutnya frustasi melihat kelakuan putra satu-satunya. Anak yang Jingga lahirkan merupakan anak kandungmu. Bodohnya, kamu buat kesepakatan itu. Kamu menolak kehadiran mereka yang mana hal itu menyakiti Jingga. Tidak heran jika Ferdi sangat marah karena aduan putrinya itu. Sentak Erwin begitu emosi. Berarti yang salah itu Jingga. Dia terobsesi padaku dan selalu menyudutkanku di depan keluarganya. Dia melempar semua kesalahan padaku, Pak. 12. Kamu. PAAA. Tadinya Erwin ingin memukul Delvin, tangannya sudah berhasil mencengkram kerak kemeja pria itu dan siap melayangkan pukulan. Tapi sayangnya, Selva justru datang. Kursi rodanya didorong oleh supir yang mengantarnya ke sini. 1. Ada apa ini, Pak? Kenapa Papa ingin memukul Delvin? Apa salah dia? Selva meraih tangan Delvin dan mengelusnya dengan lembut. Menatap penuh pertanyaan pada Erwin yang saat ini tengah mengatur nafasnya yang memburu. Tak mau semakin marah, Erwin memilih menjauh. Meninggalkan Delvin bersama Selva yang khawatir akan kondisi suaminya. Kamu gak apa-apa? Tanya Selva penuh perhatian. Delvin menggeleng, enggak. Kenapa kamu bisa di sini? Tadi aku rencana datang ke kantor membawakanmu makan siang. Tapi, kata asistenmu kakek kena serangan jantung. Jadi, aku langsung datang ke sini. Apa benar begitu? Delvin mengangguk, dia mendudukkan tubuhnya dan memegang kepalanya. Sejenak, pria itu mengatur nafasnya yang memburu. Tapi tak lama, Selva meraih tangannya dan menggenggamnya dengan lembut. 1. 86. Kakek pasti baik-baik saja, tenanglah. Ucap Selva menenangkan. 3. Delvin menatap tangannya yang Selva genggam, lalu tatapan pria itu menatap pada wajah wanita di hadapannya itu. Jika kamu tahu tentang pernikahan pertamaku, apa kamu masih mau ada di sisiku, Selva? Batinnya. Karena si kembar ikut bersama Ferdi dan Tania berjalan-jalan, jadilah Jingga hanya seorang diri di rumah. Namun, dia sudah punya agenda sendiri. Angkasa sudah siap menjemputnya di depan rumah. Jingga berlari sembari membawa jaket dan tasnya, Deka akan pulang sebelum matahari terbenam nantinya. Hao, akhirnya. Jingga menghela nafas lega setelah masuk ke dalam mobil angkasa. Dia mengeluarkan cermin dari dalam tasnya dan mengecek make up-nya. Si kembar aman? Tanya angkasa. Pria itu menyanggah kepalanya dengan tangannya, sembari matanya yang tertutup kacamata hitam menatap pada Jingga. Aman, mereka akan pulang malam kok. Mama sama Papa kalau jalan-jalan tuh lama, banyak tempat yang mereka kunjungi. Semisal mall di luar kota, taman rekreasi, pokoknya banyak deh. Sejak punya cucu, agenda mereka jadi super-duper sibuk. Seru Jingga dan menggenakan lipstiknya. Kalau Nara gimana?
Dia sedang berenang di rumah, biasa ditemani pengasuhnya. Balas angkasa. Dia memang mempekerjakan pengasuh untuk menemani Nara karena kesibukannya. Kalau si kembar gak pernah mau ada pengasuh. Pengasuh bekerja baru sehari saja mereka kerjai habis-habisan. Nara Anteng ya berarti anaknya, sangat imut. Tambah jingga,